Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Irsin Teduntio dari Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, definisi pasar. Pasar adalah jumlah seluruh permintaan barang atau jasa untuk pembeli-pembeli potensial. Sedangkan Stanton mendefinisikan pasar sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemampuan untuk membelanjakannya. Sedangkan pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dan 4 variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Variabel-variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama yang dikenal dengan 4P. Yang pertama produk, kedua price, ketiga promosi, dan keempat place. Yang pertama produk. Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk yang dapat ditawarkan ke pasar dapat berupa barang dan jasa. Barang dikelompokkan menurut tujuan pemakaiannya. Yang pertama, barang konsumsi adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk langsung dikonsumsikan. Yang kedua, barang industri adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lagi untuk kepentingan sendiri. Barang konsumsi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, barang convenient adalah barang yang mudah pemakaiannya, dapat ditemukan di banyak tempat dan tersedia setiap waktu. Yang kedua, barang shopping adalah barang yang proses membelinya harus dengan mencari terlebih dahulu dan proses pembeliannya memerlukan pertimbangan yang matang. Yang ketiga, barang spesial adalah barang yang mempunyai ciri khas sehingga hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Yang berikut penggolongan barang industri. Yang pertama, bahan baku adalah barang yang digunakan untuk membuat barang lain. Yang kedua, bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah masuk proses produksi tetapi masih perlu diproses kembali untuk menjadi produk akhir. Yang ketiga, perlengkapan operasi adalah barang-barang yang digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi maupun kegiatan lain yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, instalasi adalah alat produksi utama yang ada dalam perusahaan untuk jangka waktu lama. Yang kelima, peralatan ekstra adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu peralatan utama atau instalasi dan sebagainya. Yang berikut karakteristik jasa. Yang pertama, tidak dapat diraba. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, sangat beragam. Yang keempat, tidak dapat disimpan. Yang berikut ciri-ciri setiap tahap dalam siklus kehidupan produk. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap kejenuhan. Dan yang kelima, tahap kemunduran. Definisi price atau harga. Harga adalah sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Penentuan tingkat harga sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Pendekatan dalam penetapan harga. Yang pertama, cost-based pricing atau penentuan harga berdasarkan biaya. Merupakan metode penetapan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Yang kedua, value-based pricing. Metode ini merupakan metode penetapan harga dengan menggunakan satu persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjualan untuk menentukan suatu harga. Yang ketiga, competition-based pricing atau penetapan harga berdasarkan persaingan. Metode ini merupakan metode penetapan harga dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan pesaing. Definisi promosi. Pengertian promosi menurut Stanton adalah kombinasi dari periklanan, personal selling, dan alat promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Sedangkan Kotler mendefinisikan promosi sebagai semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan produk pada target pasar.
Alat promosi terdiri dari beberapa jenis. Kotler membagi alat-alat promosi, yaitu yang pertama advertising atau periklanan. Periklanan menurut Nichols dalam swasta adalah komunika non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Yang kedua, personal selling atau penjualan perorangan. Penjualan perorangan merupakan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh para wiraniaga yang mencoba dan membujuk pembeli untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, public relation atau publisitas. Publisitas merupakan suatu kegiatan pengiklanan secara tidak langsung di mana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi tanpa disponsori oleh perusahaan. Yang keempat, sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan selain person selling, periklanan, dan publisitas. Definisi place, tempat atau distribusi. Distribusi merupakan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen dapat dengan mudah diperoleh pada waktu dan tempat yang tepat. Sedangkan saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan produk dari pihak produsen sampai ke tangan konsumen, yaitu yang pertama, pedagang. Pedagang merupakan perantara yang memiliki hak penuh atas barang yang diperjualbelikan. Pedagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang besar dan pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli dan menjual kembali barang dagangannya kepada pengecer, pedagang lain, pemakai industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial, serta tidak menjual dalam volume yang sama kepada pemakai akhir. Sedangkan pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangannya kepada konsumen akhir untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, agen. Agen merupakan perantara yang tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Agen dikelompokkan menjadi dua, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. Agen penunjang adalah agen yang ikut terlibat dalam proses pemindahan barang dari produsen sampai konsumen. Sedangkan agen pelengkap tidak secara aktif terlibat dalam proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen. Strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut swasta merupakan kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Pasar suatu produk sangat beraneka ragam, baik dilihat dari sisi kebutuhan, keinginan, maupun dari daya beli. Yang kedua, penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran adalah pemilihan pasar sasaran dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani perusahaan. Yang ketiga, diferensiasi. Pada dasarnya, diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing, menurut Kotler. Yang keempat, penetapan posisi pasar. Penetapan posisi pasar adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya, menurut Kotler. Oleh karena itu, positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan kekuatan pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.